Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang adik-adik semuanya yang saya sayangi. Berjumpa kembali masih dengan Pak Ihsan di Ihsan Setia Official. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran lagi, yaitu akidah akhlak ya, dengan bertemakan Al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita terima, ilmu-ilmu yang kita terima, ilmu-ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik sekalian, seperti yang telah Bapak jelaskan tadi di awal, kita akan mempelajari Al-Asma Al-Husna, yaitu nama-nama yang baik. Oke, kita awali dulu dengan membaca surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha kuasa. Allah berkuasa untuk menjadikan tanah itu subur. Allah juga berkuasa untuk menjadikan tanah itu tandus. Allah Maha Pencipta dan Maha Pengasih. Allah telah menciptakan bumi dan langit. Allah telah menciptakan berjuta-juta macam binatang di laut. Allah itu mempunyai beberapa nama yang baik. Beberapa nama itu disebut Al-Asma Al-Husna. Al-Asma Al-Husna itu merupakan sifat kesempurnaan Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Berdoa dilakukan dengan hati yang khusyuk. Agar apa? Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat dianjurkan berdoa dengan menyertakan Al-Asma Al-Husna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Bapak sebutkan tadi di awal, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah lah al-asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Jadi di ayat tersebut kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa disertai dengan menyebut Al-Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Misalkan kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah, kita berdoa yaitu dengan Asmaul Husna, salah satunya yaitu Ya Razzaq, wahai zat yang maha pemberi rezeki. Ataupun ketika kita ingin meminta ilmu dimudahkan dalam memahami pelajaran, kita berdoa dengan nama Allah
Ya Fattahu ya Alim. Bukakanlah hati kami untuk bisa menerima ilmu-ilmu darimu ya Allah. Jumlah dan macam-macam al-asma'ul husna. Nama-nama Allah yang baik itu semuanya tercantum dalam Al-Quran, dan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, jumlahnya ada 99 nama. Dari sejumlah nama-nama tersebut, kita diperintahkan untuk menghafalnya dengan imbalan jaminan masuk surganya Allah SWT. Ayo adik-adik, siapa yang mau surganya Allah SWT? Mari kita hafalkan al-asma al-husna. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'a wa tis'ina mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannah innahu witru yuhibbul witra. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, dia akan masuk surga. Sesungguhnya dia itu Allah itu witir, tidak genap. Dia menyukai yang witir, yaitu witir itu ganjil. Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya, dalam pembahasan ini hanya akan disebutkan 3 macam saja, yaitu Ar-Razzaq, Al-Hamid, dan Asy-Syakur. Baik, yang pertama yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya yaitu Allah, zat yang maha pemberi rezeki. Jadi nama ini adalah sebagai bentuk ikrar kita, yaitu pengakuan kita bahwa hanya Allah lah yang memberi kepada makhluknya dan yang mencukupi rezeki makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 58. Coba amati dan perhatikan semut-semut bergotong royong untuk mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangat gotong royongnya, semut-semut kecil mampu mengangkat bahan makanan yang lebih besar daripada badan semut sendiri. Bisakah kita bersemangat dalam mengais karunia Allah Subhanahu wa taala seperti semangatnya semut ini? Ayo semangat. Yang berikutnya, nama Allah yang baik selanjutnya yaitu Al-Hamid. Artinya Allah zat yang maha terpuji. Nama ini kita baca sebagai bentuk ikrar atau pengakuan kita bahwa yang berhak dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah, dialah yang maha pemberi kekayaan, maha kasih terhadap semua makhluknya dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 267, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Yang berikutnya yaitu nama Allah yang baik berikutnya yaitu Asy-Syakur. Artinya Allah zat yang sangat berterima kasih. Nama ini kita baca sebagai bentuk ikrar kita bahwa Allah itu maha mensyukuri atas amal hambanya dengan memberikan balasan pahala yang berlipat ganda, yaitu mulai dari kelipatan 10. Sebagai contoh, seperti pahala membaca Al-Quran, setiap satu huruf diberi pahala 10 kebaikan, sampai 700
seperti orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fatir ayat 30. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Artinya, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.